warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika Surabaya. Kali ini kita akan ngobrol bersama guru kelompok bermain Aurika. Ada Miss Mary dan Miss Ica. Halo. Nah, yang paling menarik dari kelompok bermain adalah anak-anak yang usianya pasti masih 3 tahun, 4 tahunan dan gerakannya tuh pasti aktif banget. Nah, gimana sih menghandle kelas? Padahal di situ ada anak gangguan pendengaran, terus juga anak-anak kecil yang kumpul jadi satu. Bisa cerita nggak? Miss Ica atau Miss Mary boleh deh. Silahkan, Miss Mary. Boleh. Di kelompok bermain itu ada 2 guru. Pertama saya dan dibantu dengan Miss Ica. Nah, pembagian handle-nya gimana nih, Miss? Kalau biasanya itu di kelas karena ada 2, jadi biasanya kita gantian gitu. Kadang ada yang jadi guru utama di depan buat ngajak di depan. Nah, yang satunya biasanya di belakang anak-anak atau di sampingnya anak-anak yang memang butuh untuk didampingi gitu. Karena kan memang anak-anaknya masih pada kecil kan, masih pada lucu-lucu, masih pada suka gerak ke sana ke sini gitu. Jadi memang butuh satu orang lagi yang di belakang untuk kayak misalkan ada yang mau pergi atau mau gerak kemana-mana itu emang harus ada yang mengarahkan di belakang gitu. Atau kalau nggak gitu biasanya ada yang kayak Miss, aku masih bingung nih, Miss, aku masih bingung nih, ini gimana? Nah itu biasanya kan kalau guru utama kan harus fokusnya kan semua. Nah itu biasanya yang di belakang itu atau yang di samping bisa untuk mendampingi salah satu atau 2 anak yang mungkin awalnya mereka lagi ngobrol nih Kak, terus habis itu tiba-tiba lanjut untuk mengerjakan itu gitu. Kalau Miss Mary sendiri punya tips nggak cara menghandle anak-anak yang kadang pasti konsentrasinya kan memang rentangnya, namanya anak-anak kan pasti masih pendek tuh. Nah, ada kalanya misalkan Miss Mary lagi ngajar nih sebagai guru utama atau Miss Ica sebagai guru utama gitu. Tiba-tiba ada aja 1 atau 2 anak yang entah aktifnya ngapain gitu ya, entah tiba-tiba berdiri, entah tiba-tiba ngapain gitu. Biasanya Miss Mary ngapain tuh kalau sama anak-anak? Kalau saya biasanya kalau ada anak yang rame gitu caranya sambil bernyanyi gitu kan, ada anak suka bernyanyi, jadi sambil bernyanyi anak-anak jadi diam, terus ada lagi tepuk diam. Diam. Karena dengan nyanyian itu mungkin anak-anak tertarik gitu ya untuk memperhatikan lagi. Pernah nggak sih jadi ini kan berarti self controlnya bagus banget nih Miss Mary nih, dalam arti anak-anak udah riweh gitu ya, Miss Mary tetap dengan strategi bernyanyinya yang akhirnya anak-anak menengok mungkin ya, kemudian memperhatikan dan akhirnya duduk kembali gitu, Miss. Iya. Wah, keren. Ada tips lagi nggak nih Miss Mary atau Miss Ica? Mungkin bisa Ica ada media yang menarik gitu. Iya, jadi biasanya itu kan saya sama Miss Mary kan gantian nih, Bu Eli kayak bikin modul ajar di hari itu gitu. Nah, kadang tuh kayak kalau dari Ica tuh biasanya kayak bikin media semenarik mungkin biar anak tuh kayak udah fokus sama yang dia kerjain gitu, fokus sama apa yang dia di depannya dia gitu kan. Jadi kadang ya mungkin biasanya kayak mereka cuman kayak saling punyaku udah mau selesai, cuman gitu aja kan. Jadi nggak pernah yang sampai benar-benar ngelihat punya temennya atau sampai harus lari ke sana ke sini. Jadi memang medianya dibikin semenarik mungkin atau kayak selucu mungkin gitu. Jadi mereka tuh benar-benar kayak fokus, oh aku harus setelah ini gunting, aku setelah ini harus ngapain, aku setelah ini harus ngapain. Jadi benar-benar mereka tuh jadi fokus di situ gitu. Karena media yang menarik itu ya. Dan memang seringkali tuh saya sendiri juga ngelihat ketika Miss Mary atau Miss Ica itu fokus banget, lagi ngapain Miss? Ya, ternyata lagi bikin media. Medianya biasanya bikin apa aja Miss Mary? Medianya biasanya ada gambar gitu, mencocok, terus menempel gitu, atau menggunting, dan biasanya itu kan pelajaran kelompok bermain kan sudah kompleks, disusun sesuai dengan tempatnya gitu, seperti kendaraan darat di darat, air di air gitu, terus udara yang di udara. Dan itu anak-anak membuat ya, jadi Miss Mary dan Miss Ica sudah menyiapkan peraga yang bisa dibuat oleh mereka begitu. Anak-anak menggunting dan menempel sesuai dengan tempatnya. Pernah nggak mereka bikin kayak tadi tuh kendaraan udara, berarti mereka bikin pesawat gitu, apa seperti itu atau bagaimana? Iya. Oh iya, padahal anak kecil-kecil ya, itu gimana cara menghandle-nya tuh? Kalau biasanya sih kita udah nyiapin guntingan yang lebih kayak guntingan yang kompleks, itu udah kita guntingin gitu kan. Jadi mereka tinggal gunting yang bagian yang lebih mudah gitu. Atau kalau nggak gitu biasanya kayak
biasanya kan kalau terlalu kebanyakan mewarnai pakai krayon atau apa kan mereka bosen nih, iya kan Bu El. Nah, jadi kadang itu kayak kita ganti, kayak tadi kan temanya hari ini tentang bendera merah putih gitu. Jadi merahnya yang biasanya cuma dikerayonin atau apa, kita ganti kayak mereka gunting kecil-kecil jadi craft warna merah, nanti warna putihnya pakai kapas gitu. Jadi pakai media yang benar-benar baru buat mereka. Jadi mereka kan akhirnya kayak aku mau fokus dengan kerjaanku aja, kamu nggak boleh ini kan, dan itu sampai mereka tuh ada yang nutupin Bu El biar nggak dicontek kayak gitu. Berarti itu sensori juga nggak sih ya? Jadi kayak kapas tuh tekstur lembut gitu, kemudian itu menyobek apa menggunting juga yang merah tadi itu? Digunting sih kebetulan. Digunting juga kecil-kecil, berarti motorik juga gitu ya. Wah keren. Kapan hari itu sempat pakai bikin lapangan, jadi beneran yang media tanah sama rumput ya Bu Mary waktu itu, dari punyanya Bu Mary. Iya, jadi menggunakan benda alam. Kan lapangan kita tergantung anaknya suka yang apa, pakai rumput, apa pakai pasir. Jadi ada yang milih pakai tanah gitu atau pasir. Terus ada juga yang pakai rumput. Ada juga yang cuma mewarnai saja gitu ya. Tidak apa-apa, sesuai keinginan anak. Minatnya mereka gitu ya, dan pasti kemampuan motorik masing-masing anak beda gitu ya, karena ada ABK, ada juga anak reguler lain, dan ABK ini mungkin bisa mencontoh anak reguler ya. Kalau anak regulernya ngambil apa, mungkin dia juga bisa mencontoh, bisa ngikutin. Berarti Miss Mary juga menyiapkan itu ya, misalkan temanya sayur ya, Miss Mary bawa sayur gitu. Wah, bawa tanah juga, tanah dari mana itu? Dari depan halaman sekolah. Di depan halaman sekolah ya, Aurika halamannya cukup luas gitu ya, jadi bisa diambil. Kalau misalkan anak-anak ini kan itu tadi ya, usianya masih dini, 3 tahun, 4 tahun, kadang ada motoriknya itu yang mungkin masih butuh bantuan. Ada nggak sih yang dia proses mengguntingnya itu masih perlu dibantu dengan gurunya? Jadi misalkan anaknya dipegang, kemudian gurunya juga memfasilitasi, atau benar-benar mereka mandiri, dilatih mandiri? Kalau gunting, alhamdulillah mereka udah bisa ya Bu El, maksudnya udah bisa sendiri gitu. Jadi kadang kita cuman kayak kalau misalkan menceng dikit kan ya udah gitu kan, namanya anak-anak ya Bu El. Jadi lebih kalau gunting sama lem mungkin karena kita dari semester 1 memang udah ngejar di situ. Jadi di semester 2 ini mereka udah kayak yang enjoy banget kalau disuruh gunting gitu. Jadi jarang ada yang biasanya tuh kalau yang minta bantuan tuh kayak nempelnya kayak Miss ini kenapa nggak bisa lengket gitu, karena lemnya udah kering kan gitu. Jadi kadang coba kayak kita kayak coba ini dipegang lagi masih lengket nggak, kalau nggak lengket dikasih lem lagi gitu. Oke. Gitu sih, keren banget. Berarti tantangannya di kelompok bermain memang usianya yang memang masih anak-anak banget, usia 3 tahun 4 tahun dan aktif. Nah, cuman Miss Ica dan Miss Mary punya cara supaya anak-anak yang aktif ini mau duduk. Walaupun memang tantangan itu nggak mungkin hilang, pasti ada gitu ya anak-anak yang tetap gitu ya. Cuman itu tadi ada guru pendamping yang di luar guru utama. Kalau guru utama mengajar klasikal, kalau guru pendamping menghandle anak-anak yang ini tadi ya gitu ya, muter-muter, dan itu bergantian. Keren banget kolaborasinya. Nah, itu tadi obrolan kita bersama guru kelompok bermain Yayasan Aurika. Kita akan ketemu lagi dengan obrolan yang lebih menarik dan dengan guru yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.